Underwriting asuransi konvensional. Dalam asuransi konvensional, underwriting dilakukan untuk memilih mana objek risiko yang ditanggung dan mana yang tidak. Ini berarti seorang underwriting akan membuat suatu penilaian berdasarkan semua risiko yang diajukan kepada perusahaan yang diperkirakan secara kolektif akan menguntungkan. Kemudian, underwriting ini juga akan menentukan besarnya premi dan nilai deductible dan lain-lain yang sepadan dengan nilai antisipasi klaim dari tertanggung, biaya manajemen yang diakuisisi, dan yang juga dianggap paling penting harus diperoleh keuntungan underwriting untuk perusahaan. Berikut ini adalah persamaan dasar underwriting untuk asuransi konvensional. Risiko biaya akuisisi ditambah risiko klaim ditambah risiko biaya manajemen bagi 100%. Rasio biaya akuisisi plus rasio klaim plus rasio biaya manajemen sama dengan risiko gabungan atau combined operation ratio atau COR. Apabila COR lebih kecil dari 100%, maka profit margin underwriting adalah 100% dikurangi COR. Sebaliknya, jika COR lebih besar dari 100%, maka kerugian underwriting adalah sama dengan COR dikurangi 100% dari uraian yang bersama underwriting di atas. Paling tidak muncul dua permasalahan dilihat dari sudut pandang asuransi syariah. Yang pertama, ada beberapa orang atau organisasi yang sangat membutuhkan proteksi bisa tidak mendapatkan proteksi yang dibutuhkan apabila underwriting. Orang atau organisasi ini tidak akan memberikan hasil underwriting yang positif. Bahkan setelah memilih kelompok yang seharusnya mewakili orang organisasi yang diperkirakan akan memberikan keuntungan, underwriting akan tetap dapat mengalami berbagai kerugian yang signifikan seperti terlihat dari data statistik industri di Amerika Serikat selama 28 tahun terakhir, di mana setelah membuktikan hal tersebut dan menunjukkan bahwa hanya 2 tahun dari 28 tahun underwriting berhasil memperoleh keuntungan atau COR di bawah 100%. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak hanya teori underwriting konvensional yang tidak lagi valid atau tidak layak dengan kebutuhan saat ini, melainkan juga secara sengaja para underwriting asuransi konvensional di negara maju telah mengabaikan teori dan disiplin ilmu mereka dan sangat mengandalkan perolehan bangsa pasar dan juga mengandalkan pendapatan invest untuk kompensasi kerugian underwriting. Ini berarti bahwa para underwriting konvensional telah mengabaikan koridor bisnis mereka, yaitu pola underwriting. Lebih jauh lagi, di negara-negara maju tersebut, investasi asuransi konvensional cenderung untuk terlebih mengandalkan investasi dalam bentuk deposito, sehingga nyata bahwa asuransi konvensional sangat kental terpengaruh oleh praktik-praktik yang mengandung riba. Underwriting asuransi syariah mempunyai tujuan yang sangat berbeda. Konsep dasarnya adalah memberikan skema pembagian risiko yang profesional dan adil di antara para peserta yang secara relatif homogen. Dengan dasar pemikiran ini, melalui asuransi syariah diharapkan para peserta tolong-menolong satu sama lain, disertai dengan adanya perlindungan yang sifatnya mutual. Maka semua para peserta akan merasa aman dan menikmati
seperti perlindungan yang mereka butuhkan. Dengan tujuan tersebut, maka para underwriting asuransi syariah diantaranya adalah satu, menetapkan risiko yang relatif homogen dalam suatu kelompok peserta atau calon peserta. Yang kedua, menetapkan ruang lingkup perlindungan yang dibutuhkan oleh para peserta atau calon peserta dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, menetapkan estimasi biaya secara keseluruhan yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada para peserta tersebut. 4. Mendistribusikan skema kontribusi yang proporsional dan adil yang layaknya menjadi beban dari setiap peserta. Persamaan underwriting asuransi syariah yang mewakili sebuah model wakalah yang pertama itu ongkos risiko murni plus ongkos biaya akuisisi plus rasio biaya wakalah operator sama dengan 100% dengan menggunakan model underwriting asuransi syariah. Dan persamaannya, terutama model wakalah, tidak dapat melihat dengan jelas bahwa peserta sebenarnya tidak harus dipilih oleh operator. Sekumpulan peserta yang sulit memperoleh perlindungan yang wajar dari asuransi konvensional dapat bekerja sama satu sama lain untuk saling memberi perlindungan dengan bantuan operator asuransi syariah. Hal ini juga mirip dengan sejarah lahirnya P&I Club Oily Insurance Limit dan Rent-A Captive. Maka melalui konsep ini, semua peserta yang memenuhi syarat di dalam suatu kelompok yang relatif homogen akan mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan masing-masing dengan biaya kontribusi yang berimbang atau proporsional dengan tingkat resikonya. Pada saat yang sama, operator asuransi syariah tidak terekspos pada kerugian underwriting. Satu-satunya kemungkinan di mana para operator asuransi syariah dapat merugi hanya apabila mereka tidak dapat mengelola operasi secara efisien sehingga pengeluaran biaya melebihi pendapatan wakalah yang diterimanya. Tetapi proses tersebut merupakan bagian dari resiko bisnis yang tidak dianggap sebagai transaksi gharar. Untuk melaksanakan konsep underwriting asuransi syariah yang baik, tantangan bagi underwriting asuransi syariah adalah untuk menemukan jawaban-jawaban dari persoalan-persoalan. Yang pertama, bagaimana memilih dan menargetkan resiko-resiko yang relatif homogen dari kelompok peserta tertentu agar dapat memberikan skema pembagian resiko yang profesional, adil, dan terjangkau. Yang kedua, bagaimana pengelolaan risiko secara keseluruhan di bawah skema yang mereka buat sehingga memberikan hasil underwriting yang relatif stabil dan terprediksi secara relatif akurat yang pada giliran dapat diterjemahkan ke dalam perhitungan biaya kontribusi yang stabil dan terprediksi. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatur operasional asuransi syariah secara efisien yang menghasilkan beban terkecil kepada para peserta, tetapi tetap memberikan perlindungan yang optimal bagi para peserta. Terima kasih untuk semuanya. Saya